Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 4522048017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data dilanjutkan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Baik, mengapa teknologi blockchain itu penting? Teknologi basis data tradisional menghadirkan beberapa tantangan dalam pencatatan transaksi keuangan. Sebagai contoh, bisa dilihat dari kasus penjualan properti. Setelah uang dibayarkan, kepemilikan properti dialihkan ke pembeli. Secara individu, baik pembeli maupun penjual dapat mencatat transaksi moneter, tetapi tidak ada sumber yang dapat dipercaya. Penjual dapat dengan mudah mengklaim bahwa mereka belum menerima uang meskipun sudah menerimanya, dan pembeli dapat sama-sama berargumen bahwa mereka telah membayar uang meskipun belum membayarkannya. Untuk menghindari potensi masalah hukum, pihak ketiga yang terpercaya harus mengawasi dan memvalidasi transaksi. Kehadiran otoritas pusat ini tidak hanya merumitkan transaksi, tetapi juga menciptakan satu titik kelemahan. Jika basis data pusat disusupi, kedua belah pihak akan dirugikan. Blockchain mengurangi masalah tersebut dengan menciptakan sistem yang terdesentralisasi dan anti rusak untuk mencatat transaksi. Dalam skenario transaksi, properti blockchain membuat buku besar, masing-masing satu untuk pembeli dan penjual. Semua transaksi harus disetujui oleh kedua belah pihak dan secara otomatis diperbarui di kedua buku besar secara waktu yang nyata. Properti blockchain itu digunakan untuk berbagai sektor, termasuk pembuatan mata uang digital seperti Bitcoin. Baik, selanjutnya, apa saja fitur teknologi blockchain? Teknologi blockchain memiliki fitur utama sebagai berikut. Yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi dalam blockchain mengacu pada kontrol transfer dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat atau individu, organisasi, atau grup ke jaringan distribusi. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi menggunakan transparansi untuk mengurangi kebutuhan akan kepercayaan di antara para peserta. Jaringan ini juga menghalangi peserta untuk tidak menggunakan otoritas atau kontrol satu sama lain dengan cara yang dapat menurunkan fungsionalitas jaringan. Yang kedua adalah ketetapan. Ketetapan berarti sesuatu yang dapat diubah atau ditukar. Tidak ada peserta yang dapat mengutak-atik transaksi setelah dicatat ke buku besar bersama. Jika catatan transaksi berisi kesalahan, Anda harus menambahkan transaksi baru untuk membalikan kesalahan tersebut, dan kedua transaksi tersebut dapat dilihat oleh jaringan. Dan yang ketiga adalah konsensus. Sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Anda dapat mencatat transaksi baru hanya jika mayoritas peserta dalam jaringan memberikan persetujuan mereka. Teknologi blockchain dimulai pada akhir 1970-an ketika seorang ilmuwan komputer bernama Ralph Merkle memantankan pohon khas atau pohon Merkle. Pohon ini adalah struktur ilmu komputer untuk menyimpan data dengan menghubungkan blok menggunakan kriptografi. Pada akhir 1990-an, Stuart Haber dan Westcott Stornetta menggunakan pohon Merkle untuk mengimplementasikan sistem yang stempel waktu dokumennya tidak dapat diubah. Implementasi sistem ini adalah contoh pertama dalam sejarah blockchain. Teknologi terus berkembang selama 3 generasi ini. Yang pertama adalah generasi pertama, Bitcoin dengan mata uang virtual lainnya. Pada tahun 2008, seorang individu atau sekelompok individu anonim yang hanya dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto menguraikan teknologi blockchain dalam bentuk modernnya. Ide Satoshi mengenai blockchain Bitcoin menggunakan 1 MB blok informasi untuk transaksi Bitcoin. Banyak fitur dari sistem blockchain Bitcoin tetap menjadi pusat teknologi blockchain, bahkan hingga saat ini. Selanjutnya generasi kedua, yaitu kontrak pintar. Beberapa tahun setelah mata uang generasi pertama muncul, developer mulai mempertimbangkan aplikasi blockchain di luar mata uang kripto.
Misalnya, penemu Ethereum memutuskan untuk menggunakan teknologi blockchain dalam transaksi transfer aset. Kontribusi signifikan dari penemu tersebut adalah fitur kontrak pintar. Dan yang terakhir adalah generasi ketiga, masa depan. Ketika perusahaan menemukan dan mengimplementasikan aplikasi baru, teknologi blockchain terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan memecahkan batasan skala dan komputasi, dan peluang potensial yang tidak terbatas dalam revolusi blockchain yang sedang berlangsung. Baik, apa saja manfaat dari blockchain? Blockchain membawa banyak manfaat bagi manajemen transaksi aset, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan lanjutan. Sistem blockchain memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan tinggi yang membutuhkan dalam transaksi digital modern. Selalu ada ketakutan bahwa seseorang akan memanipulasi perangkat lunak dasar untuk membuat uang palsu bagi diri mereka sendiri. Tetapi blockchain menggunakan 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah kriptografi, yang kedua desentralisasi, dan konsensus untuk menciptakan sistem perangkat lunak dasar yang sangat aman dan hampir mustahil untuk diubah. Tidak ada satupun titik kegagalan dan tidak ada satupun pengguna yang dapat mengubah catatan transaksi. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Transaksi bisnis ke bisnis dapat memakan banyak waktu dan menciptakan kemacetan operasional, terutama ketika kepatuhan dan badan pengatur pihak ketiga dilibatkan. Transparansi dan kontrak pintar di blockchain menggunakan transaksi bisnis tersebut menjadi lebih cepat dan efisien. Audit lebih cepat. Korporasi harus dapat menghasilkan, bertukar, mengarsipkan, dan merekonstruksi transaksi elektronik dengan aman dan dengan cara yang dapat diaudit. Catatan blockchain sifatnya tetap secara kronologis, yang berarti bahwa semua catatan selalu diurutkan berdasarkan waktu. Transparansi data ini membuat proses audit menjadi lebih cepat. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.